Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin bertanya, orang tua kakak ipar itu mahram atau bukan Umi? Orang tua kakak ipar berarti besannya orang tua kita. Ya mertuanya kak saudara kita kan gitu. Mertua saudara kita nggak ada urusan sama kita. Kecuali setelah kakak kita selesai akhirnya jadi mertua kita loh, itu baru. Misal Umi punya kakak gitu kan. Nah, mertuanya kakaknya Umi kan berarti kan orang tuanya ipar. Nah, nggak ada urusan sama kita dong. Kecuali misalnya orang tua kakak ipar ini berarti kan mertua kakaknya. Nah, setelah itu ternyata subhanallah diuji kakaknya, misalnya kakaknya dia meninggal, akhirnya turun ranjang atau naik ranjang terserah wis. Nah, jadi kalau nggak dapat kakaknya dapat adiknya misalnya gitu. Akhirnya jadi mertua di baru nanti jadi mahram. Kalau selagi kalian nggak ada urusan, nggak ada hubungannya sama sekali. Jadi mahram bil musaharah itu ada 4 ya. Mahram yang bisa menjadi mahram karena pernikahan. Ini adalah suaminya atau istrinya anak. Suami atau istrinya anak. Ya. Suami atau istrinya anak tuh apa sih? Menantu, sudah gampangnya. Udah gitu ayah atau ibunya suami mertua gitu aja gampangnya. Soalnya gini, kalau Umi perempuan gitu ya. Kalau karena Umi perempuan, jadi nanti akan jadi mahram dengan Umi ini siapa? Suaminya anak Umi. Itu ya, karena Umi perempuan, suaminya anak Umi. Setelah itu apa? Ayahnya suami Umi. Ayahnya suami Umi itu mertua. Akung gitu ya, jadi mertua. Habis itu siapa? Ada lagi suaminya ibu. Suami ibu itu siapa? Ini kalau Umi nanya begini biasanya banyak jawab, ya bab, ayah kita Mi. Ya kalau ayah kita bukan karena pernikahan, karena nasab nanti mahramnya. Suaminya ibu ada seorang anak, punya bapak meninggal, akhirnya ibunya nikah lagi. Nah, maka suaminya ibu itu nanti jadi mahram. Nah, setelah itu anaknya suami. Nah, ini juga kadang kalau Umi ngomong begitu, jadi kalau bahasa tadi suaminya ibu tuh bapak tiri. Terus anaknya suami. Nah, ini kalau minalnya gini kadang anak suami itu kan anak kita. Anak kita tuh urusannya nasab. Nah, kalau anaknya suami berarti anak tiri itu namanya. Nah, ini jadi kalau di bahasa fikihnya tuh pakai bahasa begitu. Cuma kalau bahasa Indonesia memang agak diringkas lagi. Jadi kalau bahasa gampangnya mertua, menantu, bapak tiri, anak tiri. Nah, itu adalah mahram karena pernikahan. Awalnya nggak ada hubungan sama kita. Cuma karena pernikahan akhirnya menjadi mahram. Hanya nanti. Tapi pernah dengar Umi katanya kalau ada seorang perempuan dinikahi seorang laki-laki misalnya, habis itu cerai, nanti dia boleh pindah ke anak perempuan mantan istrinya. Boleh jika istrinya belum digauli. Misal ada seorang laki-laki nikah dengan janda. Janda, terus janda tuh punya anak perempuan. Nggak taunya habis nikah sama janda, subhanallah, dia ngerasa anaknya lebih cakep misalnya gitu. Tapi ini contoh ya, jangan dibikin main-main. Akhirnya belum sama ibunya, belum kumpul sama ibunya, dicerain nih. Ibunya dicerai, dia langsung nikah sama anaknya. Ya cuma gendeng kalau anaknya nerima. Cuma ini contoh biar gampang aja. Ya. Jadi akhirnya dia nikah dengan anaknya. Maka boleh asalkan ibunya belum dikumpul. Tapi kalau ibunya sudah digauli, maka dengan anak perempuannya ya haram. Sudah menjadi ya bapak tiri, sudah benar-benar maka walaupun sudah cerai dengan ibunya, tetap tidak boleh lagi dengan anaknya gitu. Baik, terima kasih. Jadi kalau ngumpulin nggak bisa ya. Jadi kalau memang jadi harus cerai dulu dengan ibunya, misalnya sebelum digauli lalu pindah ke anaknya, maka itu diperkenankan. Tapi kalau yang keempat ini secara otomatis mahram atau kalau anak tiri dulu? Semuanya Mi. Mahram itu kan gini, haram dinikahi. Nah, kalau sudah digauli ibunya, maka haram untuk menikah dengan anaknya setelah itu. Walaupun nanti ibunya udah meninggal tetap haram. Tapi kalau masih belum, maka boleh gitu ya. Kasusnya sama kalau dia memang perempuan begitu hukum. Tapi kalau yang laki-laki kebalikannya enggak. Contohnya misalnya ada seorang bapak menikah dengan seorang perempuan. Belum digauli si perempuan tadi, bapaknya meninggal. Maka mantan istri bapak itu selamanya gak boleh dinikahi oleh anak si bapak tadi. Selamanya sudah. Meskipun belum digauli. Walaupun belum digauli. Jadi haram hukumnya. Jadi kenapa gitu? Itu nas Quran sudah, gak bisa diprotes. Ya, jadi sampai dikatakan oleh para ulama karamatur rajul, karena untuk kemuliaan bapak gitu ya. Jadi ada hal-hal yang kadang syariat itu menetapkan dan enggak usah protes karena ini sudah nas gitu ya. Nah, itu. Ada lagi yang mahram yang muakkatan, yang tidak selamanya, itu contohnya kayak ipar gitu ya.
ipar itu, maka itu kan memang haram nikah saat itu kalau ketika memang jadi pasangan dari suami atau jadi istri saudara kita. Iya. Misal kalau Umi punya saudara perempuan, nah suaminya haram untuk ibaratnya haram nikah dengan Umi karena memang masih ada ikatan dengan kakak, misal Tapi begitu. nggak boleh salaman apa Oh, gitu ya. jadi mahram tuh haram nikah. Makna mahram itu adalah haram nikah. Tapi kalau muakkad itu ya itu tetap nanti nggak boleh berduaan, nggak boleh haram. Sentuhan juga haram, batal wudu gitu loh. Tapi kalau yang mu'abbad yang tadi mahram yang selamanya, maka ini sentuhan ya kayak mahram nasab aja. Iya. Jadi begitu. Jadi sentuhan berduaan ya karena sudah mahram boleh gitu. Jadi seperti itu ya. Ya wallah a'lam bishawab.